Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini kisah miris dan lucu dari 3 perempuan desa di pinggir perkebunan di Sumatera Utara. Kisah tentang bagaimana perempuan ibu rumah tangga berjuang menyelamatkan anak-anaknya dari kelaparan. Kisah ini terjadi tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia. Harga sembako mahal di mana-mana, ancaman kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Krisis moneter ini juga berimbas kepada masyarakat di sebuah desa di pinggir perkebunan kelapa sawit milik BUMN di Sumatera Utara. Meski mereka tinggal persis di sebelah perkebunan kelapa sawit yang terus berproduksi, namun kehidupan masyarakat di desa sebelah perkebunan itu tetap miskin. Banyak warga, terutama para suami, para laki-laki, merantau ke provinsi lain, ke Riau, Jambi, Palembang, Aceh, dan lain-lain. Tapi, ketika krisis moneter terjadi, para perantau pulang tanpa gaji, dan di rumah tidak mempunyai pekerjaan, sehingga para istrilah yang harus mengambil alih peran mencari nafkah untuk keluarga. Dalam situasi krisis moneter tahun 98 itu, ada 3 perempuan yang mengalami nasib serupa di antara banyak perempuan lainnya. Tinggal di desa yang sama, punya masalah serupa, sama-sama susah beli beras, sama-sama miskin lah kita bilang. Yeyen, 37 tahun, mama dari 4 orang anak, 1 orang masih diberi ASI, dia tamat SMA. Ikem, 39 tahun, mama dari 2 orang anak, pernah sekolah sampai kelas 1 SD. Aini, 45 tahun, mama dari 2 orang anak, gak pernah sekolah dia, gak bisa baca tulis, tapi bisa menghitung duit. Suami Yayen bekerja sebagai sopir truk pengangkut buah sawit di perkebunan milik BUMN di sebelah desa mereka itu. Tapi udah lama nganggur, gak ada kerjaan lagi. Suami Ikem juga sopir, tapi sopir jarak jauh. Perjalanannya lintas kota, tapi pada waktu yang sama suami Ikem juga nganggur, gak kerja lagi. Si Aini statusnya janda. Dia tinggal serumah dengan mamanya dan 2 orang anak yang masih kecil. Aini adalah pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut. Situasi sulit pada waktu krisis ekonomi, orang awam bilangnya krisis moneter, hingga pasca moneter pada saat itu nggak mudah dijalani semua orang, termasuk 3 perempuan itu. Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan makan sehari-hari, nggak bisa nunggu besok, nggak bisa bilang sabar dulu. Semua perut yang lapar harus diisi. Beras untuk makan hari ini harus ada hari ini juga. Dalam situasi seperti ini, perempuanlah, istrilah yang paling merasa pusing kepala. Nggak cukup hanya berpikir, tapi harus segera ambil tindakan. Karena nggak ada seorang ibu pun yang akan sanggup membiarkan anaknya kelaparan. Nggak ada. Dalam situasi ekonomi rumah tangga yang sulit, beras udah habis, suami nganggur, sementara anak-anak harus dikasih makan. 3 perempuan itu, Yeyen, Ikem, dan Aini, berpikir keras. Bagaimana caranya menghasilkan uang untuk beli beras?
Mereka akhirnya bergerak bersama. Di sebelah desa mereka, salah satu updeling perkebunan kelapa sawit milik BUMN itu sedang persiapan penanaman kembali, replanting. Lahannya bahkan udah dicangkul dengan mesin jetor sebagai persiapan untuk ditanami lagi. Sehingga pohon-pohon kelapa sawit yang masih ada buahnya nggak pernah dipanen lagi oleh para pekerja panen di perkebunan tersebut. Buahnya berguguran jatuh di tanah. Orang-orang menyebutnya brondolan sawit. Sementara itu, di sebelah desa mereka ada pengepul buah kelapa sawit yang membeli buah-buah sawit dari petani kecil yang panen sawit tak seberapa. Dia juga membeli brondolan sawit dari warga desa. Tiga perempuan itu, Yeyen, Ikem, dan Aini, berunding. Bagaimana caranya dapat uang biar bisa beli beras untuk makan hari itu. Mereka lalu sepakat masuk ke lahan perkebunan kelapa sawit milik BUMN di sebelah desa. Masuk ke updeling perkebunan yang udah nggak produktif, yang udah replanting, yang brondolannya udah berguguran di tanah, nggak dipanen lagi. Sudah jadi rahasia umum, banyak warga miskin lainnya yang juga ngutip brondolan sawit dari updeling yang buah sawitnya nggak dipanen lagi itu. Mereka juga menjualnya kepada pengepul untuk sekedar bisa beli beras. Kalau dapat uang lebih banyak, juga digunakan untuk bayar uang sekolah anak mereka. Tentu saja mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Main kucing-kucingan lah sama penjaga updeling, centeng namanya. Sebab kalau ketahuan centeng, mereka ditangkap, diserahkan ke kantor besar perkebunan, lalu diproses di Polres setempat, dan tentu saja dipenjara lah. Namanya ngambil brondolan punya kebun, ya kan, Mak? Sepanjang krisis moneter yang sangat sulit waktu itu, setiap hari 3 perempuan itu selalu berangkat bareng mencari brondolan sawit di tengah perkebunan. Biasanya kan, Mak, mereka mulai panen, mulai ngutip brondolan dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Mereka hanya mampu menghasilkan brondolan sawit sekitar 30 sampai 50 kilo, rata-rata 30 kilo. Dengan harga jual sama pengepul Rp150, 150 perak waktu itu. Jadi rata-rata per hari kalau mereka sukses panen, nggak ketangkap sama centeng maksudnya, bisa menghasilkan Rp7.500 per hari dari jam 2 sampai jam 6 sore tadi. Waktu itu harga beras sekitar Rp850 per kilo. Jadi kalau mereka berhasil menjual brondolan sawitnya, mereka bisa membeli beras, bisa beli gula, bisa beli minyak goreng. Selain kucing-kucingan sama centeng, mereka juga harus kucing-kucingan sama tentara dari perkebunan yang bekerja sama dengan centeng. Mereka adalah tentara yang dibayar perkebunan. 3 perempuan itu udah biasa main kucing-kucingan sama tentara, sama centeng. Kadang-kadang kalau nggak terelakkan, ketahuan sama centeng, tertangkap, maka brondolan sawit yang dikutip satu demi satu, lalu dimasukkan dalam goni, harus diserahkan kepada centeng. Mereka pulang kecapean, tapi dengan tangan kosong. Brondolan itu sendiri entah dikemanakan sama si centeng, nggak tahu kita, Mak. Pokoknya disita aja. Suatu hari, 3 perempuan perkasa itu demi anak-anaknya, demi beli beras, mencari brondolan pada hari libur. Libur hari besar, Mak. Mereka pikir kalau bergerak di hari libur, centeng juga libur, tentara juga libur, gitu pikir mereka.
Karena nggak berpikir bakalan ada centeng, mereka lebih tenang dan lebih fokus mengutip satu demi satu brondolan sawit yang berserakan di bawah pohon sawit yang sudah hampir mati. Karung goni mereka pun sudah hampir penuh. Tapi tiba-tiba mereka dengar suara motor centeng masuk ke areal perkebunan menuju lokasi di mana mereka sedang ngutip brondolan. Spontan mereka saling memberi kode untuk segera lari sembunyi. Waduh, macam film India pula ini ya. Aduh, mereka bertiga berpencar mencari tempat persembunyian yang aman. Yeyen paling belakangan berlari sembunyi. Sialnya, Yeyen berlari dan melewati lubang yang tertutup tumpukan batang kelapa sawit yang telah tumbang. Sehingga Yeyen terjatuh, terjerembab dia masuk dalam lubang tersebut. Sementara suara motor centeng makin dekat, Mak. Yeyen gak punya pilihan lain. Masuk dalam lubang, tiarap dalam lubang itu sambil menahan nafas dan gak bergerak sama sekali. Yeyen menyembunyikan tubuhnya dalam lubang. Sialnya kan, Mak, motor si centeng malah berhenti tepat di samping lubang. Centeng itu boncengan sama kawannya. Salah satu dari si centeng turun mendekati lubang. Ajab si Yeyen. Yeyen mendengar keduanya saling bicara dan semakin mendekati lubang. Yeyen deg-degan kan, Mak, gak berani bergerak sedikit pun. Terdengar salah satu di antara mereka bicara, "Jul, sebentar ya, aku sesak buang air ini. Terlalu banyak makan semangka aku tadi." Si centeng terus nyerocos, lalu berdiri tepat di atas lubang di mana Yeyen bersembunyi di dalamnya. Si centeng mengarahkan Aduh, Mak. Si centeng mengarahkan selang vitalnya ke arah lubang persembunyian si Yeyen. Lalu terdengar air selang meluncur dari selang vital si centeng dan membasahi tubuh si Yeyen yang tiarap di persembunyian. 5 menit kemudian suara motor menghilang. 2 orang centeng itu lenyap dari pandangan. Spontan Yeyen keluar dari persembunyiannya. Bah, kurang ajar, sial si centeng sialan, teriak Yeyen sambil menepiskan air kencing yang membuat kain penutup kepala dan bajunya basah. Ikem dan Aini muncul dari tempat persembunyian sambil tertawa terbahak-bahak, mendengar dan melihat nasib sial yang dialami si Yeyen. Waduh, nasibmu Yeyen. Aduh, gak bisa nolonglah kami, orang kami pun sembunyi menyelamatkan diri. Begitulah, Mak, satu bagian dari cerita lucu yang dialami 3 perempuan mama-mama yang terpaksa ngutip brondolan sawit di perkebunan untuk bisa beli beras. Mereka tinggal persis di sebelah perkebunan kelapa sawit yang terus berproduksi. Tapi warga desa banyak yang gak bisa beli beras. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.